Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kita boleh memasuki bulan Oktober di hari yang ke-11 oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita bangga kita punya Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang setia memelihara anak-anaknya. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengambil saat teduh, siapkanlah hatimu untuk masuk hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hidup kami tertaruh di mezbah-Mu. Pakailah kami menjadi alat-Mu, kami ingin menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beribadah dan menyembah Dikau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, hormatilah Dia, Allah yang setia memberkati kita. Terpujilah nama-Hu, berbakti padanya. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat sekaligus mempersiapkan diri untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan sekalian nanti menyampaikan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua jemaat GEM Makedonia Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan untuk kami semua, baik anak-anak kami, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, kesehatan, terutama dalam masa-masa menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Sampai hari ini kami bisa merasakan jamahan Tuhan terhadap seluruh keluarga kami, bukan karena gagah dan perkasa kami, tapi semua hanya kebaikan hati Tuhan dan izin Tuhan, sehingga sampai hari ini Ebenezer, Allah telah menyertai kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus atas berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu yang kami sudah lewati, baik dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana sampai hari ini juga Tuhan beri kekuatan, hikmat, bijaksana bagi pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah-daerah, untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi dan memelihara kesejahteraan bangsa dan negara kami. Di masa-masa COVID-19 ini Tuhan, stabilisasi antara kesehatan dan ekonomi negeri kami Tuhan, sampai hari ini tercukupkan oleh karena berkat Tuhan. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kami jemaat-Mu Tuhan, baik orang tua maupun anak-anak. Kami berdoa untuk seluruh keluarga, baik dalam kesehatan, terutama menghadapi situasi PSBB. Tuhan, kami percaya apapun yang disampaikan, apapun yang menjadi peraturan, kami berdoa untuk kami semua untuk bisa taat pada protokol kesehatan. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak kami juga Tuhan, seluruh jemaat, supaya dalam menghadapi situasi kondisi ini Tuhan, dalam belajar secara jarak jauh, secara daring Tuhan, kami berdoa Tuhan berikan hikmat dan kepintaran, bijaksana bagi anak-anak kami untuk pemakaian perlengkapan, peralatan yang terkait dalam mereka belajar. Kami percaya anak-anak Tuhan, anak-anak jemaat Makedonia secara khusus Tuhan, akan mampukan mereka Tuhan untuk mengikuti kondisi pendidikan dan sistem yang sedang dibawakan oleh pemerintahan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua kami Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik juga dimanapun Tuhan tetapkan kami, Tuhan tolong. Yang sedang bekerja, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk memelihara pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Dan juga jemaat yang dalam bisnis usaha Tuhan, mampukan juga Tuhan untuk memelihara apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh secara global Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh jemaat Makedonia, Tuhan akan lepaskan kami dan Kau bebaskan kami dan Tuhan cukupkan bagi kami. Tidak ada kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin sampai saat itu belum mendapatkan pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, semangat baru dari hari ke hari. Sehingga dalam menghadapi situasi kondisi Tuhan, justru Tuhan berikan ketenangan bagi kami, bagi yang mencari pekerjaan secara khusus untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan jemaat, khusus untuk orang tua dari saudara kami Abel, ayah dan ibu. Kami berdoa untuk lanjutan perawatan, bahkan juga berdoa Tuhan supaya setiap apapun dibutuhkan dalam perawatan Tuhan cukupkan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami dari saudara kami Temi
Kami berdoa untuk masa perawatan dan segala kebutuhan dibutuhkan masa-masa perawatan. Tuhan Kau berkati. Sekali lagi Tuhan Kau berdoa untuk semua dokter, para perawat yang terkait dalam perawatan mereka. Berikan hikmat bijaksana mereka untuk bisa menangani hal ini. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk misi dalam maupun luar negeri. Tuhan kami berdoa Tuhan Kau berkati juga. Banyak masalah, banyak pergumulan mereka hadapi di lapangan, di ladang pelayanan. Kami berdoa Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, apalagi menghadapi kondisi kesehatan COVID-19 ini Tuhan. Supaya mereka tidak terganggu akan hal itu. Justru mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi semua itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kebutuhan mereka, keuangan mereka, dan juga untuk kesehatan dan semua perlengkapan peralatan mereka Tuhan di ladang pelayanan. Tuhan Kau cukupkan segala kekhawatiran, segala masalah Tuhan mampukan mereka untuk bersandar pada Tuhan. Berdoa untuk kerjasama mereka Tuhan, untuk lingkungan di mana mereka melayani. Baik juga Pemda, Pemkot, kami berdoa Tuhan. Tolong mereka supaya ada kerjasama yang baik. Dan jiwa-jiwa yang sudah dilayani, berikan mereka kekuatan memampukan mereka Tuhan untuk memelihara dengan baik. Sehingga dalam masa pelayanan mereka di sana ada banyak jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dana yang mereka butuhkan, para sponsor, para pendukung pelayanan di ladang. Tuhan Kau berkati. Berikan kami semangat dari belakang juga untuk mendukung mereka, baik dalam doa maupun dana. Sehingga kami bisa kerjasama, ada yang pergi di ladang, ada juga yang mendukung secara doa maupun dana. Tuhan terima kasih, kami percaya melalui pelayanan mereka ada banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pilkada yang sudah mulai dipersiapkan. Kami berdoa untuk masa PSBB, baik di pusat maupun di seluruh daerah. Supaya semua Tuhan yang terkait dalam pilkada Tuhan taat kepada protokol kesehatan demi keselamatan rakyat dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden dan seluruh kementerian, bahkan lembaga-lembaga negara kami Tuhan yang terkait dalam kesejahteraan bangsa kami. Tuhan Kau berkati orang-orang di sana, Engkau mengendalikan hidup mereka agar mereka mengerjakan sesuai dengan amanat Tuhan untuk kesejahteraan kami bersama di negeri kami sendiri. Tuhan terima kasih dari Sabang sampai ke Merauke. Kami berdoa untuk NKRI di dalam Tuhan Yesus dan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Ia sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah hati kita penuh dengan sorak-sorai untuk meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal yang ke-106 ayat 1 sampai 6, kemudian Mazmur ayat 19 sampai 23. Ya, Mazmur 106 ayat 1 sampai 6, lalu ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Demikian kita akan membaca bersama-sama, baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Keselamatan, perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Ayat 19, mereka membuat anak lembu di
Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetahui mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Pujilah Tuhan, Dialah Allah yang telah melakukan perbuatan yang ajaib. Mari kita angkat pujian kita sebagai rasa syukur dan sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasa
meskipun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah dan tantangan. Bapak Ibu, biarlah hati kita penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah yang layak kita puji, kita sembah dan kita agungkan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Hanya penyertaan Tuhanlah yang memastikan kita bahwa kita aman dalam perlindungannya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
kita perbuat untuk membalas kasih sayang Tuhan. Selain rasa hormat dan syukur kita, sembahlah Dia yang mulia. Terpujilah Tuhan Yesus. Agung dan mulia nama-Mu. Ajaib dan perkasa perbuatan. Tidak ada pribadi lain yang harus kami puji dan kami sembah di bawah kolong langit ini. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, yang telah menciptakan dan memelihara kami, yang telah berkorban dan menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Kami bangga kami punya Tuhan yang telah membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus dan memberikan pengharapan yang kekal. Sebab itu Tuhan, kami hanya dapat berkata, ajaib Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagi-Mu hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah dan mengucap syukur. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang memberi kami kesempatan untuk menikmati ibadah lewat firman Tuhan pada saat ini. Kami datang memohon biarlah Roh Kudus menawan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, menerima dengan sukacita, dan dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kita kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Apapun situasinya, Dia tetap Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai kita. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi kita yang sudah menikah, pasti kita mengingat bagaimana saat kita mempersiapkan pesta pernikahan. Ada sukacita, tetapi juga tidak terlepas dengan namanya persiapan. Gereja sebagai umat Tuhan dilukiskan oleh Alkitab sebagai mempelai perempuan, dan Kristus adalah mempelai pria. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tema gereja terbuka bagi semua orang. John Calvin mengartikan gereja sebagai pemberita dan pengajar yang setia Injil Allah dan pelaksana sakramen sebagaimana ditetapkan. Gereja dalam Perjanjian Lama kita mengenal dengan nama dan sebutan umat pilihan. Umat pilihan adalah orang yang telah dipilih oleh Allah dengan anugerahnya, disucikan dan dipelihara dalam kasih setianya. Kesed dalam bahasa Ibrani. Nah, hakikat gereja dijelaskan oleh Rasul Paulus, itulah tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan gereja juga disebut sebagai bait Roh Kudus. Itulah gereja secara organis hidup orang percaya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 dan Kisah Rasul 5 ayat 32 dijelaskan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus diberikan untuk melengkapi setiap orang percaya. Diberikan talenta karunia untuk membangun gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 juga disebut bahwa gereja disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Allah memberikan kuasa kepada gerejanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita bersyukur bahwa gereja adalah milik Tuhan, kuriakon. Tuhan Yesus memanggil umatnya keluar dari dosa, keluar dari kegelapan untuk tujuan melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran dan beribadah kepada Tuhan. Apa hubungan gereja dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam diri setiap orang percaya. Dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Gereja adalah orang yang telah diselamatkan, disucikan oleh Tuhan.
Nah, kerajaan Allah menciptakan gereja dan gereja menyiapkan jalan bagi kerajaan Allah. Keduanya adalah anugerah dan rencana Allah sendiri. Gereja bukan kerajaan Allah, tetapi gereja dan kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan. Maka bagi kita sebagai orang percaya, kita punya dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia, WNI, dan warga negara sorga atau WNS. Puji Tuhan, membeli warga kenegaraan di tempat-tempat di negara-negara yang maju itu sangat mahal. Nah, kerajaan Allah tidak sama dengan gereja, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana secara esensial tidak dapat dipisahkan. Dan gereja bersama dengan kerajaan Allah pada saat yang sama, kerajaan Allah melampaui gereja. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu esensi gereja adalah universal atau Katolik. Nah, hal ini mencakup segala orang percaya di segala tempat dan di seluruh bumi, di segala zaman. Nah, gereja terbuka dengan orang lain, tetapi dengan tetap berpegang teguh kepada firman Allah untuk menjadi garam dan terang. Nah, gereja dipanggil dalam tugas dan tanggung jawab untuk melayani Kristus, sang pemilik gereja. Gereja yang terbuka artinya gereja itu harus terlihat. Gereja harus dirasakan kehadirannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat. Gereja terbuka berarti gereja menyatakan kasih Allah dimanapun dia berada. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan dapat merasakan kasih Allah melalui kehadiran orang percaya. Gereja yang terbuka artinya gereja harus melayani di luar tembok gereja. Kita tidak boleh hanya di gereja haleluya, di luar halelupa. Bagaimana kita bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam rumah Tuhan, demikian halnya kita bersuka cita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tapi Bapak Ibu, terbuka bukan berarti menerima semua ajaran. Bukan menerima pola pikir dunia. Bukan. Untuk hal-hal seperti ini, gereja harus hati-hati dan selektif. Nah, dalam teks ini kita akan belajar perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Nah, perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kalau kita membaca di pasal 21 ayat yang ke-45, saya baca, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Perumpamaan yang mana maksudnya? Perumpamaan tentang dua orang anak. Dan yang kedua, perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Ketiga perumpamaan ini bersama dengan perumpamaan perjamuan kawin menunjuk kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa arti perumpamaan ini? Digambarkan hal kerajaan sorga diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, raja di sini menunjuk kepada Allah. Anak di sini menunjuk kepada Mesianis atau Mesias. Nah, jamuan kawin ini adalah pesta sukacita, pesta bahagia, pesta kesukaan yang dipersiapkan sebaik-baiknya. Segala sesuatu telah dipersiapkan dan disediakan untuk menyambut kedatangan para undangan dan para tamu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memerhatikan lewat perumpamaan ini apa yang akan diajarkan kepada kita. Di ayat 3,
raja itu menyuruh hamba-hamba untuk mengundang. Tentu kalau ada pernikahan pasti ada undangan. Hamba-hamba ini telah memberikan undangan. Tuan ini atau raja ini menyuruh kembali, ingatkan mereka yang sudah diundang. Katakan, mari datanglah ke perjamuan kawin. Apa respon mereka? Orang-orang yang sudah menerima undangan pertama sekarang diingatkan untuk datang. Yang diundang itu mereka tidak mau. Ini respons yang pertama. Lalu raja ini menyuruh kembali. Kasih tahu mereka. Semua sudah tersedia. Pesta itu tidak bisa ditunda. Harus dilaksanakan. Lalu menyuruh hamba-hambanya kembali untuk mengundang orang-orang yang sama. Dengan alasan, dengan penjelasan yang lebih detail, segala sesuatu sudah tersedia. Tapi respons mereka yang berikutnya, orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Yang pertama tidak mau datang, yang kedua tidak mengindahkannya. Dengan alasan bekerja di ladang, usaha, bisnis. Di Injil Lukas dilaporkan ada yang baru menikah. Jadi mau honeymoon. Ada begitu banyak alasan mereka untuk menolak undangan sang raja. Respons mereka yang ketiga, ada yang menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuh. Bukan hanya menolak, bukan hanya tidak mengindahkan, tetapi membunuh hamba-hamba itu. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, perumpamaan ini dipahami dan dimengerti oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi. Namun mereka tidak mau bertobat. Dari apa yang dijelaskan di sini kita melihat bahwa kemurahan hati sang raja menunjuk kepada anugerah Tuhan yang memberi kesempatan untuk mengundang orang-orang Yahudi untuk datang kepadanya. Tapi mereka tidak mengindahkan. Bahkan kalau melihat konteks ini, beberapa waktu kemudian Yesus ditangkap untuk disalibkan. Saudaraku, apa respons raja terhadap penolakan mereka? Raja murka dan membinasakan para pembunuh dan membakar kota mereka. Ayat yang ke-8, orang yang telah diundang dan menolak undangan disebut orang yang tidak layak. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa ada orang yang tidak layak, maka mereka menolak, tidak menerima ajakan Tuhan Yesus. Nah, melalui firman Tuhan ini kita melihat dalam ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak. Untuk itu disuruh lagi, pergi, perjamuan itu harus dilaksanakan. Tidak bisa ditunda karena segala sesuatu sudah tersedia. Nah, ayat 9 dan 10 di sini. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Injil Lukas pasal 4 ayat 21b menjelaskan orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Diundang semua. Nah, saudaraku, kemurahan hati Tuhan, kemurahan hati Raja memberi kesempatan kepada siapa saja tanpa memandang status sosial latar belakang. Diundang semua datang untuk menghadiri pesta perjamuan anak raja.
Tetapi undangan yang ketiga ini, mereka datang meresponi dengan senang hati. Sebagaimana ayat pembimbing kita katakan tadi, nats pembimbing, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 9. Nah, raja masuk dan bertemu dengan para tamu undangan dan melihat ternyata ada satu yang tidak memakai pakaian pesta. Nah, dalam ayat 11 dan 12 dikatakan, ayat 12, ia berkata kepada Gey, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Nah, ada satu menyelonong. Nah, sebutan saudara dalam teks ini pernah juga disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 50. Sebutan itu disampaikan kepada Yudas. Matius 26 ayat 50 dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Ketika Yudas mencium Tuhan Yesus sebagai tanda, dialah yang akan ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Di sini kata saudara, untuk Yudas dipakai kata teman. Nah, pasti ada paralelnya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, undangan yang mau datang namun tidak mengikuti aturan. Jadi semua orang tanpa kecuali diundang dan datang. Mereka datang. Dan ini ada undangan datang tapi tidak mengikuti aturan. Mungkin seperti sekarang tidak mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Maka diusir keluar karena membawa virus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apa maksudnya tidak berpakaian pesta? Ternyata ada orang yang mau diundang tapi tidak mau mengikuti norma-norma kerajaan Allah. Ibaratnya ada orang mau ke gereja, mau melayani, mau beraktivitas secara rohani, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Contoh itu siapa? Yudas. Dia terikut dalam panggilan melayani. Dia diberi kesempatan untuk melayani. Tapi dalam praktek hidupnya dia selalu memikirkan yang jahat. Dia melayani tapi dia belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, jadi tipikal undangan ini kita melihat yang pertama menolak. Yang kedua menerima tetapi tidak mau taat aturan-aturan kerajaan Allah. Dan yang ketiga menerima dengan sukacita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mau datang ini tetapi tidak mau menaati norma-norma kerajaan sorga, maka dia dihukum, dibuang, dan dibinasakan. Yesus menyimpulkan perumpamaan ini dengan ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada yang menolak undangan sang raja. Ada yang datang tapi menolak untuk taat dan tunduk. Tidak mau berpakaian pesta. Mereka yang dipanggil dan dipilih, mereka meresponinya dengan benar. Mereka datang dengan sukacita, mempersiapkan diri yang digambarkan seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh menunggu juga sang mempelai, tetapi tidak mempersiapkan diri, tidak menaati aturan-aturan kerajaan sorga. Tetapi 5 yang bijak, mereka menanti, mereka mempersiapkan diri. Karena mereka sedang menunggu sang mempelai datang menjemput mereka. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dari sejak perjanjian lama Tuhan mengutus para nabi. Tuhan mengutus para imam, Tuhan mengutus para hakim. Dan dalam perjanjian baru Tuhan mengutus anak tunggalnya, itulah Yesus Kristus. Mengutus para rasul, mengutus hamba-hamba Tuhan sampai hari ini. Untuk memberitakan firman Tuhan,
untuk menyampaikan kabar baik sebagai undangan bagi semua orang untuk menikmati perjamuan anak domba Allah. Kalau kita belajar dari sejarah, nabi-nabi, rasul dibunuh oleh orang-orang Yahudi, bukan orang kafir yang membunuh. Nabi-nabi dibunuh oleh orang beragama, bukan yang tidak beragama. Tragis bukan? Itulah gambaran perumpamaan itu. Dari sejak perjanjian lama sampai hari ini dan sampai Tuhan nanti akan datang. Berita Injil terus disampaikan, ajakan terus disampaikan supaya orang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, gereja adalah agen misi tunggal Allah di dunia. Gereja yang telah meresponi panggilan Tuhan untuk satu tujuan. Melayani Tuhan dengan cara terbuka kepada Tuhan. Menaati firman Tuhan dalam melaksanakan panggilannya di tengah-tengah dunia. Gereja yang terbuka bagi semua orang diawali dari yang pertama. Gereja terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Gereja terbuka untuk menaati panggilan dalam melaksanakan mandat budaya. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa telah menerima mandat budaya. Apa artinya? Melayani dalam pekerjaan. Berusaha dalam marketplace. Gereja atau orang percaya hadir dan bertanggung jawab dalam fungsinya menjadi garam dan terang. Bagi pebisnis, bagi pengusaha, berusahalah sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Sebagai tim medis, melayanilah dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Apapun profesi kita, sebagai mandat budaya yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai gereja yang terbuka. Layanilah Tuhan, layanilah sesama, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Supaya melalui pekerjaan yang terbuka dinilai oleh semua orang. Mereka melihat kinerja anak-anak Tuhan. Yang kedua, gereja yang terbuka bagi semua orang, bagi orang lain adalah gereja yang taat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Hadir menolong, hadir menjadi sesama bagi orang lain tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, dan bangsa. Ini gereja yang terbuka. Bukan menjadi gereja yang hanya mementingkan diri sendiri. Gereja yang terbuka adalah gereja yang taat menjadi alat, menjadi instrumen untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui pemberitaan Injil. Untuk memanggil orang lain untuk datang kepada Kristus. Gereja hadir menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah bangsa dan negara. Setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, apakah itu lewat penginjilan pribadi, lewat mimbar gereja, lewat khotbah-khotbah atau sharing yang kita bagikan kepada sesama kita, itu adalah undangan Tuhan bagi semua orang yang mendengarkannya. Kita hanya disuruh Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Tuhanlah yang bekerja membawa mereka untuk masuk menikmati perjamuan dengan anak domba Allah. Tuhan mengundang semua orang datang kepadanya. Namun yang meresponi panggilan Tuhan adalah mereka yang telah dipilih untuk menikmati perjamuan besar bersama anak domba Allah di kerajaan Allah. Menunjuk kepada eskatologi. Sudahkah kita menyebarkan undangan? Sudahkah hidup kita menyaksikan kabar baik? Kita tidak disuruh untuk mempertobatkan orang. Kita hanya disuruh menyampaikan undangan. Kristuslah yang akan menarik hati mereka untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi gereja yang terbuka kepada Roh Kudus
untuk menemukan dan melaksanakan bagian kita masing-masing. Opa, oma, ayah, ibu, anak-anak, temukan bagianmu di tengah-tengah pelayanan. Tidak ada penonton. Gereja sebagai tubuh Kristus semua harus berfungsi. Kristus adalah kepala gereja. Temukan bagian kita. Kita bersyukur di tengah-tengah jemaat yang sederhana ini. Tuhan memberikan kekayaan besar bagi jemaat ini. Punya talenta yang begitu luar biasa yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan mereka menemukan bagian mereka. Karena mereka sedang memberitakan kerajaan Allah bagi kemuliaannya. Bapak Ibu, siapapun kita yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Temukan bagianmu sebagai pelayan Tuhan untuk mengundang orang lain datang kepada Kristus. Waktu terus berlalu. Giat dan tekunlah dalam Tuhan. Taatilah Tuhan, lakukan kehendak-Nya. Jadilah surat-surat Kristus yang nampak, yang jelas, yang dapat dibaca oleh orang lain sehingga mereka menjadi percaya. 2 Korintus 3 ayat 2, Paulus katakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Inilah gereja yang terbuka. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai gereja dalam komunitas jemaat GMII. Tetapi juga gereja dalam keluarga masing-masing. Gereja secara pribadi. Mari kita terbuka kepada Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus memakai hidup kita. Agar kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu telah berbicara dengan jelas kepada kami bahwa kami adalah gereja yang sejati. Kami telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang, hidup dalam kebenaran, supaya melalui hidup kami memancarkan kasih Tuhan, kami memancarkan kemuliaan Tuhan, karena Engkau telah berikan bagi kami melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi gereja yang terbuka, gereja yang peduli, gereja yang bersaksi, gereja yang hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi agen misi Tuhan Allah. Di mana kami ada, Injil diberitakan. Di mana kami hadir, keharuman Kristus boleh dirasakan orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, pakai gereja-Mu, baik untuk penjangkauan pemberitaan Injil secara pribadi, lewat pekerjaan, dan bahkan mendukung misi lintas budaya untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi gereja-gereja yang terbuka, yang giat memberitakan Kristus untuk penyelamatan umat manusia sebagai tugas dalam membagikan undangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita juga sebagai gereja Tuhan, kita sudah diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Di bawah ini ada nomor account yang bisa kita kirimkan sebagai bukti partisipasi dukungan kita untuk pekerjaan Tuhan, dan biarlah kita juga boleh memberi yang terbaik. Kalau untuk diri kita saja kita berusaha untuk buat yang paling baik, apalagi untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah dikuatkan dan dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami hidup sebagai gereja Tuhan yang giat dalam menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Kami berdoa supaya kami tidak terlena dengan dunia ini. Kami juga tidak asik dengan diri kami sendiri.
tetapi kami membuka hati dan hidup kami, termasuk juga dompet kami, untuk kami dukung pekerjaan Tuhan, sebab kami percaya bahwa apa yang kami persembahkan, Tuhan akan lipat gandakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati tiap-tiap tangan yang memberi dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang sungguh boleh memberikan hikmat kepada setiap pengurus yang mengelola keuangan supaya dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus, sumber berkat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita tiba di akhir ibadah kita dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita sebagai komitmen bahwa hidup kita yang sia-sia, yang penuh dengan keangkuhan, kesombongan, semua kita sudah tanggalkan dan kita mau melangkah maju untuk melayani Dia, Tuhan yang hidup dan benar. Aku ingin jadi berkat. Merajai hidupku.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Makasih untuk firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pak Herman yang akan berulang tahun pada tanggal 13 nanti dan sekaligus ulang tahun pernikahan mereka. Berdoa Tuhan memberkati dalam keluarga, berkati anak-anak, dan apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu, Tuhan berkati dan dengarkanlah doanya kepada-Mu. Sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan teguhkan, dan bahwa tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun kami harus masih beribadah di rumah. Seluruh pendengar dimanapun berada, dengan pergumulan mereka masing-masing, hamba mohon kiranya tangan yang penuh kuasa terulur untuk menolong dan memberkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki seluruh aktivitas kita dalam minggu ini dan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita saat teduh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Seluruh jemaat yang saya kasih dimanapun berada, sekali lagi saya mohon kepada kita sekalian agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tetap semangat dan berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.